Salam. Shalom. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita telah memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini juga kita akan mengingat mereka yang kita kasihi, warga jemaat kita yang telah meninggalkan kita dari dunia ini. Dengan demikian, apakah yang hendak kita ucapkan? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Langit dan bumi akan berakhir, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah yang harus kita lakukan sebelum penghakiman terakhir akan tiba. Marilah kita berharap akan mahkota kehidupan melalui iman percaya kita yang selalu setia kepada Tuhan kita. Terpujilah Allah, angkatlah puji-pujian bagi Dia, Khalik alam semesta. Kita puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Sucilah Allahmu selamanya. Sebelum berakhir kehidupan, syukuri semua anugerahnya. Dia Khalik alam semesta, semua memuji namanya. Haleluya, haleluya. Berbahagia orang percaya kepada Allahnya yang esa. Di dalam Yesus nyata dirinya, sesuai yang dijanjikannya. Jikalau Allah sertamu, sungguh bahagia hidupmu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami.
Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang punya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbananmu supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan. Sujud datang padamu di saat tiba ajalku. Berilah aku rahmat-Mu, lindungi hamba-Mu dan tolong umat-Mu dengan kasih-Mu. Lindungi hamba-Mu dan tolong umat-Mu dengan kasih-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 15 tentang peringatan orang meninggal. Kita percaya dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau sumangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah atas segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan.
dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan. epistel bagi kita pada minggu akhir tahun Gerejani saat ini, tertulis dalam Wahyu pasal 1, mulai dari ayat 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya.
dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan. Bagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sejenak kita dengarkan warta jemaat kita. Minggu ujung tahun Parhuriaon 21 November 2021, Parningotan di Aka Naung Monding dengan topik Ajari Mahami, Mamilangi Aka Ari-ari Nami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. A. Warta umum. 1. Anak lahir. Rabu 17 November 2021, telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Posman Andra Faizal Manulang, Ibu Lena Listeria Boru Pardede, dari Jalan Alam Raya Perum Putri Indah 2, Blok Mangga nomor 16, Sektor Pengayoman.
Rabu, 17 November 2021, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak J. Tampu Bolon, Ibu R. Borusinaga dari Jalan Sidomulyo 1, nomor 26, Sektor Padang Bulan 2. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. 2. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Jackson Saud Martua Pangaribuan, putra dari Bapak Hesekiel Pangaribuan almarhum, Ibu Erika Boru Tampu Bolon almarhum, alamat Jalan Bambu Kuning 1, Sektor Pintu Angin, Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Melisa Elizabeth Boru Panjaitan, putri dari Bapak Barani Panjaitan, Ibu Rosdiana Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Segar, Jemaat HKBP Jalan Segar, Resort Pekanbaru. Pemberkatan Sabtu 27 November 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan Jumat 26 November 2021 di ruang konseling pukul 10 WIB. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Wisman Fabrice Cherry Pion Dolok Saribu, putra dari Bapak Insinyur BP Dolok Saribu MP, Ibu B. O. Borusitorus AMD, alamat Perum Aur Kuning, Blok K2 nomor 17, Sektor Pengayoman. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Jenny Elonika Niuyera Boru Siahaan, putri dari Bapak Franz Derezen Siahaan almarhum, Ibu Agustina Riaminar Boru Saragih. Alamat Pondok Cibubur, Blok F nomor 2, Jemaat HKBP Resort Cibubur. Pemberkatan Sabtu 4 Desember 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. 3. Jemaat meninggal. Sabtu 20 November 2021 telah meninggal dunia Ibu Lumi Boru Silitonga Opung Batipan Panjaitan, umur 88 tahun, dari Jalan Setiabudi, Gang Gemuruh, nomor 4, Sektor Rintis. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ibadah pada minggu ini juga dilakukan di rumah keluarga pada pukul 11 WIB. Diharapkan jemaat dari Sektor Rintis untuk dapat menghadirinya. B. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Pelayanan minggu hari ini 21 November 2021, Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di pos pelayanan Kana HKBP Harapan Jaya pukul 11 WIB. 2. Peringatan orang yang telah meninggal dunia akhir tahun kalender gerejawi. Minggu hari ini 21 November 2021, minggu peringatan orang yang telah meninggal dunia dan minggu akhir tahun kalender gerejawi. Anggota jemaat yang telah meninggal dunia terhitung mulai dari tanggal 22 November 2020 sampai dengan 21 November 2021 akan dibacakan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal dunia pada acara ibadah. 3. Advent pertama, Minggu tanggal 28 November 2021, Advent pertama yang membawa krans Advent dari sekolah minggu. 4. Seksi AMA. Sesuai dengan program Seksi AMA akan diadakan pencerahan adat budaya Batak Toba untuk kaum bapa usia 35 sampai 52 tahun
diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 18.30 sampai 20.30 WIB, bertempat di Gedung Eksaudi dengan topik Adat Las Niroha, Dohot Adat Dok Niroha. Peserta mendaftar melalui Sintua Sektor. 5. Konven Pelayan Penuh Waktu HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Kamis 2 Desember 2021 akan diadakan konven dan perayaan Advent Natal seluruh pelayan penuh waktu sedistrik 22 Riau bersama dengan pengurus Paropuan Distrik PPD, pengurus Naporso Distrik PND, dan lansia Distrik 22 Riau. Kegiatan dilaksanakan di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, mulai masuk pukul 10 WIB. Marilah kita bersama-sama mendoakan kegiatan tersebut. 6. Persembahan pembangunan. Minggu hari ini, 21 November 2021, persembahan kedua kita antar ke depan untuk pemeliharaan sarana dan pembangunan. 7. Pesan Sinode HKBP Distrik 22 Riau. Sinode HKBP Distrik 22 Riau telah berlangsung pada tanggal 15 sampai 17 November 2021 lalu. Sejalan dengan tema pelayanan tahun kesehatian HKBP 2022, HKBP Distrik 22 telah menetapkan program pelayanan dan anggaran 2022. Sinode juga memilih utusan Sinode Godang, USG, pengganti antar waktu dari unsur pendeta dan non-pendeta dari gereja kita, serta menetapkan Majelis Pekerja Sinode Distrik MPSD, yaitu 1. Bapak Pendeta Bakti J. Situmorang MTH, USG Pendeta. 2. Bapak Sintua Dr. Andes Antoni Tindambunan, USG Non-Pendeta sebagai MPSD. Kita akan mendengarkan pesan atau tona Sinode HKBP Distrik 2022 Riau. Tona Sinode Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 22 Riau. Asini roha madihamu, dohot dame nasihat debata amatta, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot toddi parbadia. Tamasi tutu pasahatotta puji-pujian, hasangapon di Tuhata Yesus Kristus, Raja ni Huriai. Ala dengkaddo mardalan Sinode Distrik Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 22 Riau 2022. Mamuka sian hari Senin sahatu Rabu tanggal 15 sampai 17 November 2021. Ni dohotan 144 halak sian 45 resort, ima unsur pandita parhalado dohot ruas, na sinodangan ni tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dohot subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat dan bangsa. Sinode Distrik Dipuka Pareses HKBP Distrik 22 Riau marhite pertangyangan pamuhai dohot ulau nabadia. Laos di paujung marhite pertangyangan asa anggiat saluhut pikiran, pandohan, rodi haputusan ni Sinode Distrik marharoroan nasi nodangan ni toddi debata. Mardalan do dekan Sinode Distrik, marsitutu do sude peserta lau patuluson program tahun 2022 naro. Nadi goari tahun hasadao ni roha, tahun kesehatian, marhite na membentuk panitia di regional sada, sahatu regional opat,
Satolop do peserta Sinode Distrik tu program sentralisasi keuangan HKBP dalam membentuk tim pengkajian di distrik. Songonido nanggerakan 1.000 tu dana pensiun HKBP terus dope mardalan. Di haluputi peserta Sinode Distrik do mamikiri akapakobasion narikot pemberdayaan tu kategorial guru sekolah minggu dohot parhalado. Dihatai do relokasi kantor distrik marhite nama kalului lahan tu pengembangan sarana prasarana Laos Gabe District Center. Taida do hinarikot ni tim reposisi huria dohot resort, pembentukan tim advokasi dohot Badan Pemulihan Aset BPA, Pokja Tanggapan Bencana TABE, Komisi HIV, AIDS dohot Nafza, Lau patuluson aka program kerja satolop do peserta Sinode Distrik manggohi anggaran sokpel dis marhite persentase. Andorang so di paujung Sinode Distrik di patupado pamiliton tu walu utusan Sinode Godang lau menggati walu halak sian unsur pandita na pindah sian distrik 22 Riau, dohot 2 halak na non pandita, tarpilit do tong sada halak MPS sian unsur pandita. Laos marhiteon ma diputuson di Sinode Distrik, asa taswarahon ma di Sinode Amandemen bulan Oktober 2022 mulak matu aturan naleleng. Sude mapadita resort gabe utusan Sinode Godang dohot sada utusan situa sian resoti. Pemilihan calon pareses sian distrik hotma proporsional hombar tu parbalga ni distrik. Songoni manaboi hupa andarhami barita sian Sinode HKBP Distrik 22 Riau. Marsiurupan mahita saluhutna lau patuluson program dohot anggaran di tahun 2022. Di pasu-pasu jala diramoti tuhatta masude akka parhobas nang ruas nihuria HKBP Distrik 22 Riau di bagasan hasadau ni roha mahita siboan pasu-pasu di Sandok Portibion. Amin. Pekanbaru 15-17 November 2021, Pareses HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Hantus Hutabea STH MM. 8. Rapat persiapan Natal Ama dan Ina. Dewan Koinonia mengundang semua pengurus seksi Ama, seksi Ina, punguan Kor Ama, Kor Tiberias, Ina Kamis, Ina Hana, Ina Padang Bulan, Ina Labu Baru, Ina Maria untuk mengikuti rapat persiapan Natal gabungan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 November 2021 pukul 17 WIB bertempat di konsistori. Demikian undangan ini kami sampaikan dengan harapan Amang Inang bisa menghadirinya tepat waktu. Terima kasih. 9. Penghiburan. Senin 22 November 2021 diadakan penghiburan bagi keluarga Ramses Napitupulu almarhum, Jalan Perkasa, Gang Perkasa 2, Sektor Bambu Kuning, Tenayan, yang dipimpin oleh Pendeta Rita Hasimanjuntak STH. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Bambu Kuning, Tenayan untuk mengikuti penghiburan tersebut. 10. Perjamuan Kudus. Jumat 19 November 2021, Ibu Tiarma Erboru Panggabean, Opung Deodatus Boru, Sektor Labu Baru Timur telah menerima perjamuan kudus di Rumah Sakit Santa Maria.
11 bunga altar yang menyusun bunga altar mulai Advent pertama Minggu 28 November 2021 sampai akhir tahun dari sektor Arengka Indah. D. Suara Diakonia, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 21 sampai 27 November 2021. Mari baca dan renungkan firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan dan sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memasuki peringatan warga jemaat yang telah meninggal. Dengan terlebih dahulu kita puji Tuhan. Saudara seiman yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita mengadakan acara peringatan akan orang yang meninggal, bukanlah untuk mengungkap kembali kesedihan kita, tetapi melalui peringatan ini mengingatkan kita bahwa kita pun akan meninggal pada waktunya, seperti orang yang telah mendahului kita. Kematian bukan lagi yang harus ditakuti, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu marilah kita mendengarkan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal dunia sejak 22 November 2020 sampai pada hari ini 21 November 2021. Yang pertama, Ibu Tumiar Paulina Amelia Boru Huta Barat meninggal pada 22 November 2020, alamat Jalan Riau Gang Dame nomor 21 sektor Padang Bulan 1. Yang kedua, Bapak Sabar Tua Hutagalung meninggal pada 7 Desember 2020 dari Jalan Perintis nomor 28B sektor Labuh Baru Timur. Yang ketiga, Bapak Victor Hamonangan Silitonga meninggal pada 12 Desember 2020 dari Jalan Kampar Gang Kampar nomor 23 sektor Rentis. Keempat, Ibu
Rusmani Boru Lubantobing, meninggal pada 19 Desember 2020, alamat Villa Fermata Paus, Blok 1 nomor 2, Sektor Wonorejo. Kelima, Ibu Tirene Boru Siagian, meninggal pada 21 Desember 2020, alamat Jalan Melati Gang Surya nomor 2931, Sektor Padang Bulan 3. Keenam, Bapak Mangasi Filter David Aruan, meninggal pada 25 Desember 2020, alamat Jalan Kartika Indah Gang Melati 1, Blok B2, Sektor Pesisir Rumbai. Yang ketujuh, Bapak Sintua Raden Bersila Panangian Sitorus, meninggal pada 14 Januari 2021, alamat Perum Pondok Mutiara Merdeka, Sektor Padang Bulan 1. Kedelapan, Ibu Sarah Marintan Siregar, meninggal pada 18 Januari 2021 dari Perum Kuantan Regensi Blok 1 nomor 8, Sektor Pekanbaru, Tonga. Kesembilan, Saudari Ernita Nurmala Pangaribuan, meninggal pada 22 Januari 2021 dari Jalan Bambu Kuning, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Kesepuluh, Ibu Itaida Boru Simatupang, meninggal pada 25 Januari 2021 dari Jalan Kundur nomor 9, Sektor Komplek Gubernur. Yang ke-11, Bapak Nixon Taneo, meninggal pada 27 Februari 2021 dari Jalan Sidomulyo 2 nomor 8, Sektor Padang Bulan 2. Ke-12, Bapak Parasman Pakpahan, meninggal pada 5 Maret 2021 dari Jalan Salemba Gobah, Sektor Komplek Gubernur. Ke-13, Bapak Demetrius Siregar, meninggal pada 18 Maret 2021 dari Jalan Mandala nomor 7, Sektor Wonorejo. Ke-14, Bapak Hotden Sialagan, meninggal pada 5 April 2021 dari Jalan Garuda Sakti kilometer 3,5, Sektor Padang Bulan 1. Ke-15, Ibu Nurmauli Boru Pakpahan, meninggal pada 7 April 2021 dari Jalan Riau Gang Dame nomor 22, Sektor Padang Bulan 1. Ke-16, Bapak Manogar Simajuntak, meninggal pada 15 April 2021 dari Jalan Kulim Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1. Ke-17, Ibu Rosita Adelina Boru Sitohang, meninggal pada 19 April 2021 dari Jalan Arjuna Gang Kurnia, Sektor Labuh Baru Timur. Ke-18, Bapak Attong Siahan, meninggal pada 20 April 2021 dari Jalan Diponegoro 9 nomor 4, Sektor Komplek Gubernur. Ke-19, Ibu Rosliana Parulian Boru Tampu Bolon, meninggal pada 29 April 2021 dari Jalan Pala 5 nomor 4, Sektor Arengka Indah. Ke-20, Bapak Halomoan Simajuntak, meninggal pada 5 Mei 2021 dari Jalan Kulim Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1. Ke-21, Saudari Venita Agustina Boru Simanungkalit, meninggal pada 5 Mei 2021 dari Jalan Angkatan 50, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Ke-22, Ibu Elfrida Boru Simamora, meninggal pada 23 Mei 2021 dari Jalan Kartika Sari Blok D3 Perum Sari Meranti, Sektor Pesisir Rumbai. Ke-23, Bapak Jandres Rianto Pardede, meninggal pada 25 Mei 2021 dari Jalan Kartika Sari Blok D3 Perum Sari Meranti, Sektor Pesisir Rumbai. Ke-24, Bapak Sabam Liberty R. Hutasoit, meninggal pada 26 Mei 2021 dari Jalan Deli nomor 9, Sektor Padang Bulan 3. Ke-25, Ibu Rista Boru Hasibuan,
meninggal pada 10 Juni 2021 dari Jalan Sentosa, Perum Alifah, sektor Arengka Indah. 26 Bapak Sintua Ramses Simatupang, meninggal pada 21 Juni 2021 dari Jalan Kereta Api Ujung Gang Kopen Ujung, sektor Wonorejo. Ke-27 Bapak Jimin Damanik, meninggal pada 22 Juni 2021 dari Jalan Bahana nomor 29, sektor Wonorejo. Ke-28 Bapak Paraloan Haryara Perlinggungan Simanguncong, meninggal pada 30 Juni 2021 dari Jalan Sutomo nomor 56, sektor Pekanbaru Tonga. Nomor 29 Bapak Rudolf Imbaran Huta Barat, meninggal pada 7 Agustus 2021 dari Jalan Tiung nomor 27, sektor Padang Bulan 3. Ke-30 Ibu Lamria Boru Napitupulu, meninggal pada 18 Agustus 2021 dari Jalan SM Amin nomor 89, sektor Arengka Indah. Ke-31 Maringan Munte, meninggal pada 22 Agustus 2021 dari Jalan Pasir Putih 2 nomor 9, sektor Pengayoman. Ke-32 Ibu Rotua Boru Simangunsong, meninggal pada 23 Agustus 2021 dari Jalan Flora nomor 9, sektor Labu Baru Timur. 33 Ibu Sabar Taruli Asi Boru Silitonga, meninggal pada 23 Agustus 2021 dari Jalan Garuda nomor 48, sektor Labu Baru Timur. Ke-34 Bapak Marulup Simajuntak, meninggal pada 30 Agustus 2021 dari Jalan Cempedak, Gang Cempedak 2 nomor 38, sektor Wonorejo. 35 Bapak Mangatur Manurung, meninggal pada 11 September 2021 dari Perum Pondok Mutiara Blok 17, sektor Padang Bulan 1. Ke-36 Ibu Porman Boru Gultom, meninggal pada 27 September 2021 dari Jalan Jelatik Pasar Dupa, sektor Wonorejo. Ke-37 dari Rosiana Heldawati Boru Sianipar, meninggal pada 2 Oktober 2021 dari Jalan Riau Gang Dame nomor 20, sektor Padang Bulan 1. Ke-38 Bapak Alfred Simajuntak, meninggal pada 23 Oktober 2021 dari Jalan Sukaterus 3 nomor 15, sektor Pintu Angin Sukaterus. 39 Bapak Maringan Tambunan, meninggal pada 1 November 2021, alamat Jalan Patimura Ujung, sektor Kompleks Gubernur. Ke-40 Saudara Ramses Suhendro Napitupulu, meninggal pada 14 November 2021 dari Jalan Perkasa Gang Perkasa 2, sektor Bambu Kuning Tenayan. 41 Ibu Lumi Boru Silitonga, Jalan Setia Budi Gang Gemuruh, sektor Rintis. Dengan demikian jumlah warga jemaat kita yang meninggal dunia sepanjang tahun gereja ini adalah 41 orang. Saudara-saudara, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian 347 sambil bangkit berdiri. Akan berjuang
Tuhan Allah Bapa yang kekal dan hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan yang kami kasihi yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka, agar mereka melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu akhir tahun gerejawi ini tertulis dalam Mazmur 90 ayat yang pertama hingga ayat ke-12. Mari kita mengikuti pembacaan tentang Allah, tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi
dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Abang Inang dan saudara-saudara, pada umumnya di gereja-gereja Lutheran, termasuk di gereja kita HKBP, pada ibadah akhir tahun gereja seperti ini, kita memakai pakaian yang kelam, yang gelap. Tradisi itu baik, dan itu mungkin berasal dari pikiran bahwa memang maut adalah gambaran dari kekelaman. Maut adalah gambaran dari kegelapan yang tidak kita tahu di mana ujungnya. Maut adalah sebuah misteri. Lambat laun kita semakin menyadari bahwa cepat atau lambat kita akan menuju ke sana. Setuju atau tidak, siap atau tidak. Saat kita berjalan di lorong-lorong, di pekuburan, di nisan itu kita melihat ada orang yang meninggal begitu muda. Masih beberapa hari, masih beberapa tahun umurnya, masih begitu muda, tapi dia sudah meninggal. Tapi ada juga orang yang sudah mencapai paruh umurnya 40 tahun, 50 tahun. Ada juga yang mencapai 70, 80, bahkan lebih. Tidak ada jaminan bahwa kita akan meninggal nanti sesudah kita menjadi tua. Oleh sebab itulah setiap kita sampai pada akhir tahun gerejawi seperti ini, peringatan akan orang-orang yang meninggal, hati kita selalu disentuh oleh perkataan memento mori, ingatlah hari kematianmu. Itu sebabnya di kedua telapak tangan kita ini ada tulisan MM seperti itu. Saudara percaya atau tidak, konon itulah kenapa di telapak tangan kita itu ada tulisan memento mori, supaya kita ingat akan hari kematian kita. Dan itulah saya kira yang disampaikan oleh Musa, hamba Tuhan Allah, melalui Mazmur ini. Sebagaimana kita baca dalam ayat 1, ini dicatat sebagai doa Musa. Musa, saudara-saudara, berumur 120 tahun. Dia telah menyadari dan melihat kehidupan manusia. Dia tahu umur Adam 930 tahun. Dia tahu Nuh itu berumur 950 tahun. Kemudian dia juga pernah mendengar orang yang terpanjang usianya di dunia ini, Metusalah, 969 tahun. Dia juga tahu kakaknya Harun berumur mungkin 150. Dan Musa sendiri umurnya berapa saudara-saudara? 120 tahun. 120 tahun umur Musa bisa dibagi dalam 3 tahapan. 40 tahun yang pertama dia sedang berada di istana.
Dia mempelajari segala sesuatu, ilmu, strategi perang, strategi untuk memimpin, mempelajari banyak hal di lingkungan istana yang pada waktu itu di kerajaan Mesir. Tetapi 40 tahun yang kedua, dia harus melarikan diri karena dia kedapatan membunuh seorang sipir orang Mesir. Dia harus tinggal di padang belantara, mana dia pergi ke tempat Yetro yang kemudian menjadi mertuanya itu. Di padang gurun, dia tidak ketemu sama siapa-siapa, dia hanya ketemu sama kambing domba. Ilmunya yang dia dapat di istana tidak berlaku di padang belantara. Tuhan mengajar kita dengan berbagai cara. Kadang-kala kita kira apa ilmu yang begitu hebat yang kita miliki, pada waktunya tidak ada apa-apa artinya. Dia harus berbicara hanya kepada kambing. Dia harus mempelajari bagaimana kehidupan dan bagaimana bertahan hidup di padang belantara seperti itu. Baru umur 80 tahun, dia dipanggil Tuhan supaya dia membawa Israel umatnya itu keluar dari Mesir. Jadi paruh ketiga dalam hidupnya. 40 tahun yang terakhir dia harus memimpin 2 juta orang diperkirakan. Imigrasi yang besar, yang terbesar sepanjang sejarah. 2 juta orang Israel berangkat dari Mesir melalui perjalanan yang panjang sampai 40 tahun. Perjalanan yang harusnya bisa ditempuh 2 sampai 3 tahun saja. Arak-arakan yang begitu panjang. Di situ dia melihat, pada masa itulah dia melihat banyak orang-orang yang meninggal. Orang-orang Israel sendiri pada waktu itu suatu waktu bisa dihukum Tuhan. Mereka dibunuh di padang belantara itu. Orang-orang berumur rata-rata 70 sampai 80 tahun. Musa menyadari itu semuanya. Sampai kemudian di menjelang akhir hidupnya, Tuhan memberi kesempatan kepada dia untuk menatap Kanaan, tanah yang dijanjikannya itu setelah 40 tahun perjalanan. Tapi Musa tidak boleh sampai ke tanah itu. Waktunya sudah habis. Dia bisa melihat ruang itu. Dia bisa melihat space itu. Itulah tanah Kanaan. Tanah yang kujanjikan. Tapi tidak ada waktu bagimu. Itulah sebabnya doa Musa ini adalah doa kesungguhan untuk meminta pertolongan. Tuhan, hari-hari kami begitu cepat berlalu. Kami seperti mimpi. Kami hanya setitik, senoktah di dalam samudra waktu yang Engkau ciptakan. Matahari akan terbit dan terbenam pada waktunya. Tapi hari-hari kami akan terus berlanjut. Seperti bunga-bunga yang pada waktu pagi mekar, tumbuh dan kembang. Tetapi kemudian pada waktu sore dia disabit. Kemudian menjadi lisut, keriput, menjadi layu. Demikianlah hari-hari kami, kata Musa. Karena itu Tuhan, Engkaulah perteduhan kami, ayat 1. Perteduhan di sini sebenarnya istilah yang kurang tepat. Tuhan Allah itu bukan hanya tempat perteduhan, tetapi Dia juga adalah pelaku yang memberikan keteduhan, memberikan perlindungan, memberikan suaka bagi orang-orang yang beriman dan datang kepada Dia. Kepadamulah Tuhan, karena siapakah yang bisa berdiri di hadapan Tuhan jika Engkau dalam kemarahan-Mu? Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita diingatkan, menjadi pengikut Tuhan bukan berarti hanya mengingat Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, tapi juga harus seimbang. Kita sekarang melihat terutama dalam perikop ini, bagaimana amarah Tuhan itu begitu menyala-nyala. Dan jika Tuhan marah dalam kegemasannya, dalam amarahnya, disebutkan tidak ada yang dapat tahan berdiri di hadapannya. Sebab itulah, saudara-saudara, kalau Tuhan masih mengasihi kita, itu bukan berarti Tuhan kompromi dengan kejahatan kita.
Kalau Tuhan masih membiarkan kita memberikan waktu, itu bukan berarti Tuhan tidak akan marah. Kalau Tuhan belum marah, tapi akan segera marah, itu hanya berarti Tuhan memberikan kesempatan bagimu untuk memperbaiki kelakuan. Itu aja. Bahwa Tuhan tidak marah bukan berarti dia tidak akan marah. Sebab itulah yang disebutkan dalam kitab suci ini. Satu hari pernah 3.000 orang dibunuh di tengah-tengah bangsa Israel karena mereka menyembah Allah berhala. Hidup kami cepat berlalu. Itulah cetusan iman dari Musa. Sebab itulah dia mengatakan ayat 12. Mazmur 90 ayat 12 ini Bapak Amang Inang, saudara-saudara, ayat yang populer sering kita kutip. Biasanya orang mengutipnya pada masa pergantian tahun dan pada masa ultah, ulang tahun. Dia bilang, karena itu ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, bagaimanakah cara menghitung waktu? Secara matematika ada 4 cara menghitung waktu. Pertama, tambah. Orang yang tidak berbijaksana akan melihat bahwa waktunya terus tambah, hari-hari terus berjalan. Anak-anak kecil suka karena dia ulang tahun semakin besar. Kelihatannya menjadi orang besar, orang dewasa itu enak. Tapi kita orang-orang dewasa semakin menyadari, kita enggak suka mengatakan tambah. Karena kita sadar kita akan semakin dekat dengan ajal kita. Yang kedua, cara menghitung waktu, biasanya orang menghitung kurang. Dengan berjalannya waktu, berarti berkuranglah umur kita di dunia ini. Betul, Amang Inam? Tapi orang yang berbijaksana dia tahu, karena hari-hari yang diberikan Tuhan adalah kesempatan. Seorang ibu berdoa, sudah lewat 1 hari, berarti sudah berkurang ya Tuhan kewajibanku untuk mendidik anak-anakku, membesarkan dan mendoakan. Sudah kutunaikan, berkuranglah 1 hari kewajibanku. Cara ketiga untuk menghitung waktu adalah dengan mengkalikan. Orang-orang yang berbijaksana tahu, meskipun waktunya hanya sebentar, tidak lama, tapi orang-orang yang berbijaksana semakin terlatih untuk memakai waktunya yang sedikit itu. Dia bisa dan berusaha mengerjakan banyak pekerjaan pada waktu yang sama. Seorang yang sedang olahraga bisa sambil mendoakan banyak orang pada suatu pagi. Ini pasti perlu latihan. Bagaimana kita saudara-saudara memakai waktu yang singkat ini, waktu yang semakin pendek ini, mengerjakan semakin banyak hal. Saya kira itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 9 ayat 4. Selama hari masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Cara keempat untuk menghitung waktu, saya kira kita semua tahu, yaitu dengan membagi. Orang yang berbijaksana, orang yang berhikmat tahu cara menghitung hari adalah dengan membagi hidupnya untuk semakin banyak orang. Kalau kita menganggap harta milik kita, kekayaan kita, apa yang diberikan Tuhan kepada kita hanyalah monopoli untuk diri kita, akhirnya harta kita itu saudara-saudara akan dikubur bersama-sama dengan kita. Tapi kita telah kehilangan kesempatan untuk membagi diri kita, membagi cinta kasih kita kepada orang lain. Orang yang berbijaksana, hatinya berbijaksana, menurut Mazmur ini adalah orang yang bisa membagi hidupnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Karena waktu adalah pemberian yang diberikan Tuhan. Dan waktu bagi kita selalu berarti kesempatan. Saudara-saudara, maka doa Musa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, supaya waktu kita jangan terbuang dengan sia-sia. Waktu selalu menunjukkan kesempatan, saudara-saudara. Maka ada istilah yang mengatakan,
sebagai manusia di dunia ini, orang bodoh akan membuang-buang kesempatan. Orang biasa dia akan menunggu kesempatan. Tapi orang yang bijaksana dia akan mencari kesempatan. Membuat setiap kesempatan tidak terlewatkan. Atau memilih kesempatan yang diberikan Tuhan kepada dia untuk melakukan apa yang paling penting. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan bagi kita sekalian. Biarlah kita menjadi orang yang berbijaksana, orang yang berhikmat memakai waktu kita. Karena kita semuanya hidup dalam pemberian anugerah seperti itu. Biarlah waktu kita jangan terbuang dengan sia-sia. Biarlah waktu kita bisa kita bagi-bagi, menunjukkan simpati, menunjukkan keprihatinan kita, kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita. Karena waktu yang datang kepada kita tidak akan mungkin persis datang kembali kepada kita. Selamat merayakan akhir tahun gerejawi. Dan selamat merayakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, keluarga kita, dan persekutuan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kami betapa sebagaimana Musa hamba-Mu bersungguh-sungguh mengaku bahwa hidup kami hanyalah sementara. Ajarlah kami Tuhan supaya kami memakai waktu, kesempatan, hari-hari yang Engkau berikan dengan penuh makna, dengan mengisinya untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengingat saudara-saudara kami yang telah meninggal, yang telah mendahului kami. Kami percaya bahwa orang-orang yang meninggal telah sampai ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Itu hanya mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami juga mengingat ajal kami, mengingat hari kematian kami, supaya kami mempersiapkan hidup kami, supaya kami jangan menyia-nyiakan waktu, membuang kesempatan yang telah Engkau berikan. Tapi biarlah kami memakai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan cinta kasih, kebaikan, pertolongan, persaudaraan selama kami tinggal di dunia ini. Berkatilah Tuhan perjalanan gereja-Mu di akhir tahun, masuk ke tahun baru gerejawi yang baru. Tuhan membaharui kehidupan, persekutuan, dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Pakai waktumu yang diberikan Tuhan, karena
Saudara-saudara, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.